Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer di mata pelajaran sistem komputer. Organisasi komputer ini atau dalam kita sebut bagian dari arsitektur komputer ya. Jadi di dalamnya terdapat ada beberapa komponen komputer yang mungkin nanti di dalam materi ini akan dibahas dari mulai apa itu komputer sendiri, terus bagaimana komputer bisa berkembang dari masa ke masa, lalu komputer sendiri bisa menjadi kebutuhan bagi manusia. Di sini ada peta konsep organisasi dan arsitektur komputer, diantaranya menjadi 4 bagian, yaitu ada organisasi komputer, ada arsitektur komputer, sejarah perkembangan, dan arsitektur CPU ya, atau kita sebut dengan komponen. Organisasi komputer merupakan keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional yang mendukung proses interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer. Dengan kata lain, konsep ini komponen-komponennya adalah hardware dan bekerja secara terintegrasi menjadi sebuah kesatuan komputer. Contohnya di dalam sebuah CPU, di dalamnya mungkin ada RAM, terus hard disk, terus prosesor, terus ada power supply. Nah, di dalam rangkaian tersebut, di dalam CPU tersebut, atau kita sebut CPU itu adalah casing ya. Casing di dalamnya itu terdapat beberapa komponen, yaitu seperti kita sebutkan tadi. Pertama ada hard disk, ada prosesor, ada RAM, lalu motherboard, lalu power supply, dan lain-lain. Nah, di dalamnya itu semuanya saling berhubungan. Jadi ibarat sebuah sistem yang ada di dalam, semuanya mempunyai fungsi yang sama, berbeda-beda. Mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun tujuannya yaitu mengeluarkan output yang sama. Begitu. Jadi saya analogikan seperti rumah. Rumah itu mungkin di dalamnya ada kulkas, ada lemari, ada kursi, ada meja, dan lain-lain. Nah, di dalam itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun itu menjadi kebutuhan kita gitu. Layaknya seperti komputer juga. Yang selanjutnya sistem komputer ya. Sistem komputer ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada hardware, ada software, dan firmware. Ketiga-tiganya ini adalah bagian dari komponen atau sebuah sistem. Misalkan ada hardware. Hardware ini kalau kita sebut dengan perangkat keras ya, biasa kita sebut. Jadi di dalamnya mencakup seperti kayak tadi prosesor, lalu hard disk, lalu apalagi itu RAM, dan lain-lain. Software, menyangkut software itu biasa disebut dengan perangkat lunak. Di antaranya misalkan aplikasi, sistem operasi, dan lain-lain. Dan firmware ini adalah yang mengendalikan. Jadi firmware ini adalah sebuah komponen yang akan mengendalikan proses input output. Contohnya kita sebagai manusia yang bisa menjalankan kedua fungsi komponen hardware dan software. Hardware sendiri berfungsi untuk melakukan proses digital, dan software sendiri berfungsi
melakukan sebagai perangkat lunak untuk mengatur sebuah hardware. Dan brainware sendiri berperan memberikan data pengendalian input seperti kita yang mengoperasikan komputer tersebut, bagaimana menghasilkan sebuah input dan output atau keluaran yang kita inginkan dalam mengoperasikan komputer tersebut. Hardware secara prinsip pertama itu berfungsi sebagai pengelola data ya. Kedua disebut dengan memori, berfungsi untuk melakukan penyimpanan data. Ketiga input, output atau berfungsi untuk menjembatani proses melakukan atau masukan dan keluaran. Interkoneksi sistem yang keempat merupakan proses komunikasi data antara memori dan device tersebut. Nah, hardware sendiri di sini mempunyai beberapa bagian fungsi masing-masing, yaitu 4 tersebut. Jadi dari 4 elemen tersebut kita bisa ketahui. Selanjutnya, nah ini komputer sendiri sudah dibuat struktur, diantaranya ada CPU, memori, dan device. Dari ketiga ini mempunyai fungsi yang berbeda. Memori untuk penyimpanan, CPU sebagai casing, kalau device itu sebagai perangkatnya. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan kinerja komputer yang optimal. Contoh sistem yang dibuat untuk tampilan atau user interface itu dibuat melalui sebuah yang dirancang oleh sebuah programmer yang tujuannya itu bisa berbagi, memberikan nilai interface yang berbeda-beda, arti memberikan komunikasi antar user atau programmer dan komputer melalui bahasa pemrograman. Tingkatan logika mesin komputer. Pertama ada level logika, level 1 dan level 2. Kita lewatkan saja. Nah, ini sejarah perkembangannya. Tinggal kalian baca saja ya. Untuk materi kelas 1 nanti tolong kerjakan tugas di bagian terakhir ya. Nah, ini nanti kalian kerjakan tugas 3 tugas 1, 2, 3, nanti tinggal kalian dibuat dan kalian kirim melalui Google Classroom. Baik, ini penjelasan singkat mengenai arsitektur komputer. Tidak begitu banyak yang dijelaskan, tapi pada intinya kita bisa tahu apa itu arsitektur komputer dari masa ke masa dan sejarah perkembangannya ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.